hari ini. Karena memang sekarang ini eranya era digital. Kebutuhan akan seorang leader marketing ini luar biasa. Dan kenapa sih leader marketing ini sangat-sangat penting? Karena kalau teman-teman baca ya di salah satu majalah Forbes itu mengatakan bahwa seorang CMO atau Chief Marketing Officer ini adalah position yang sangat mengerikan hari ini. Ya, dia hampir setara dengan CEO dan COO ya, Chief Officer Chief Operating Officer, Chief Operation Officer, termasuk CEO juga, karena dia bisa menentukan arah perusahaan kemana. Ya, yang mana di era digital ini, ya marketing ini sangat-sangat perubahannya sangat-sangat dahsyat. Ya, strategi hari ini, ya itu belum tentu dua hari 3 hari lagi itu bisa sama. Dulunya ada Facebook, Instagram, ya misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, sekarang sudah ada TikTok dan lain sebagainya. Jadi kita harus selalu relevan dengan perkembangan perubahan zaman yang cukup cepat ya teman-teman. Makanya dibutuhkan seorang leader, seorang manajer marketing yang memang salah satu fungsinya adalah dia bersiap, dia bisa memimpin pasar di era digital ini, bersiap dengan segala kondisi. Yang mana sekarang eranya VUCA ini. VUCA itu ya hari ini tidak bisa diprediksi. Besok PPKM strategi marketing sudah berubah dan lain sebagainya. Nah, makanya perlu ada seorang leader, seorang manajer yang memang dia punya identitas menjadi the world class manager. Jadi manajer kelas dunia ya. Dan kita sebagai seorang muslim ya itu ya the world class muslim manager. Jadi identitas muslim ini jangan ditinggalin karena ini luar biasa teman-teman. Karena ilmu yang tidak pernah hilang sampai akhir zaman itu adalah ilmu syariat dan dirancang future banget ya. Masa depan banget lah. Ini emang diciptakan untuk manusia yang mana ya ilmu ini kalau ada pun kondisi zaman yang ya selalu berubah pun akan selalu bisa digunakan. Karena ini yang nyiptain ilmu ini bukan manusia. Ya. Jadi makanya saya selalu ngajak teman-teman untuk selalu bangga yuk menjadi the world class Muslim manager ya, teman-teman. Oke, yang belum kenal Bisyarah, teman-teman, kita kenalan dulu. Bisyarah ini adalah lembaga coaching and consulting firm, ya, Syariah Coaching and Consulting yang ada di Indonesia. Salah satu misi kita adalah menyelamatkan pengusaha dunia ini dari harta haram. Ya, jadi kita punya misi yang memang kita tularkan kemana-mana. Kita pengen ngajakin, yuk kita walaupun berbisnis, jadikanlah bisnis ini menjadi sarana teman-teman untuk beramal jariah. Ya, jangan sampai teman-teman berbisnis ini tanpa ilmu, apalagi ilmu agama, karena bisa jadi teman-teman nanti terjebak kepada yang haram gitu kan. Makanya Umar bin Khattab itu teman-teman ya, saat waktu dia itu menjadi seorang khalifah, dia keliling pasar tuh, kemudian bilang sama orang-orang di pasar, keluar kalian dari pasar ini, jangan kalian jual beli dulu kalau kalian itu belum paham fikih muamalah, takutnya nanti terjebak ya harta-harta yang haram. Termasuk kalau ngomongin bisnis syariah itu ngomongin akad nih. Akad itu sangat-sangat penting teman-teman. Jangan disepelekan masalah akad ini karena akad ini perkara pokok. Jika perkara pokoknya ini gugur pula perkara yang lain. Nggak percaya akad nikah nih. Akad nikah itu kan kalau kita dalam beramal soleh itu kan ada rukun dan syaratnya tuh. Salah satu rukunnya ya teman-teman ya. Misalnya kalau wanita dia harus ada wali. Walinya nggak datang, dipaksain nikah, dipaksain akad. Akadnya sah nggak? Atau batal? Nggak sah sebenarnya. Kalau tetap dipaksain ya untuk menikah dan lain sebagainya, ya nanti akhirnya apa? Ya dihitung zina. Nanti kalau punya anak, anaknya juga tidak punya nasab. Kalau nanti hukum waris, ya warisnya dia juga nggak punya nasab untuk mendapatkan waris sampai sebetulnya itu masalah akad ini ya. Nah, dan akad itu gak cuma nikah teman-teman, ada muamalah, ada utang piutang, jual beli, sewa menyewa, ya ada ketenaga kerjaan, ijarah, ada juga akad ya kita samsara, makelaran, jualah, akad sembara, dan masih banyak akad-akad yang lainnya. Yang mana kita kalau mau menjadi salah satu muslim kelas dunia, yaitu harus paham akad-akad ini.
ya. Termasuk kalau yang dikampanyekan bisyarah.id ini kan kita banyak ngobrol tentang syirkah, ya, akad kerjasama. Di akad kerjasama ini juga kompleks sekali, ya. Akhirnya kita banyak kerjasama dengan orang. Nah itulah bisyarah.id, ya. Tapi bukan hanya ngomongin tentang agama, kita juga ngomongin tentang sunatullah juga, bagaimana mengimprovement bisnis, ya, membangun bisnis, terutama di marketingnya, karena UMKM ini banyak sekali ketika ditanya apa sih yang mereka pengen, apa yang mereka butuhkan adalah ilmu-ilmu untuk menghasilkan cuan dengan cepat. Ya, jelas, teman-teman pasti pengen cuan dengan cepat. Makanya butuh ilmu-ilmu sunatullah. Ya, salah satunya adalah ilmu marketing and branding. Oke, siap teman-teman. Nah, kan saya awali dulu dari apa ya, kenapa sih tema ini saya angkat, karena memang tema ini saya sedikit prihatin, ya. Ternyata manajer marketing hebat itu sekarang ini susah didapat, ya. Perusahaan itu kan seringkali kesusahan mencari SDM yang memang kompeten dan juga profesional. Padahal teman-teman, itu ada 7 juta pengangguran terbuka di Indonesia ini. Bahkan kemarin setelah COVID ini ada 30 juta UMKM, 30 juta itu bukan angka yang sedikit, ya, yang akhirnya gulung tikar dan sebagainya. Nah, sulitnya mendapatkan manajer marketing yang hebat ini, itu biasanya gini, perusahaan tuh nggak punya kandidat, siapa sih sebenarnya orang yang dijadiin, dan nggak punya standar juga, standarnya apa sih untuk menjadi seorang manajer marketing, leader marketing, sehingga memaksa perusahaan biasanya mengangkat staf yang ada sebagai SPV atau manajer yang mereka tidak punya kemampuan manajerial. Nah ini penting teman-teman. Jadi rata-rata di hire itu ya bukan karena kemampuan manajerial, ya karena dia udah lama aja gitu. Nah itu bahaya. Nah inilah kesalahan pemimpin organisasi apabila jika SDM yang dikembangkan ini, ya apalagi SDM yang ada ini nggak dikembangkan, nggak disekolahin, nggak dikuliahin, ya nggak ada standarnya. Makanya kita bikin sekolah namanya sekolah manajer marketing. Kita juga bikin kampus ya namanya kuliah manajer marketing. Ya itu untuk sebenarnya mencetak para manajer, para leader marketing yang memang siap untuk menghadapi era globalisasi yang selalu berubah-berubah ini. Ya. Karena di era revolusi industri 4.0 ini, ya, era digital, yang nantinya bukan hanya digital ya, bentar lagi kita akan masuk ke era virtual, era metaverse, ya, itu fungsi manajer marketing ini sangat-sangat diperlukan. Karena diperlukan orang yang bisa berpikir konseptual, bukan hanya taktikal, ya, yang bisa memimpin super tim, ya. Karena kalau ngomongin kita mau akuisisi pasar, misalnya nih, bisyarah.id ini punya target untuk mengakuisisi 1 juta database, ya, pasar muslim, yang mereka mau investasi sesuai dengan syariah, nggak mau pakai riba dan lain sebagainya. Itu untuk mengedukasi itu diperlukan tim, tidak mungkin sendirian. Hebat apa sih Mas Rendra sendirian, saya butuh tim, ya, untuk apa namanya bisa memenangkan pasar di era digital, ya. Kita ada beberapa klien juga sekarang lagi fokus bangun tim, ya, karena memang di era digital ini kita butuh membangun sebuah teamwork, ya. Nah, makanya disebut manajer karena dia punya tim. Kalau nggak punya tim nggak disebut manajer, ya kan. Nah, biasanya nih manajer-manajer yang ada di UMKM itu, ya, itu mereka itu memiliki keterampilan teknis. Jago banget Facebook Ad, jago banget Facebook marketing, Instagram marketing, ya. Mereka itu apa namanya? Mereka memiliki keterampilan teknis yang handal bukan karena kemampuan manajerialnya. Ya, mereka diangkat itu menjadi seorang manajer. Padahal kemampuan teknis sama kemampuan biasanya mereka juga diangkat karena kesetiaan, kejujuran, pengabdian. Udah lama deh di perusahaan gitu kan. Kemudian memiliki hubungan kekerabatan atau pertemanan dengan pemimpin perusahaan. Ini yang paling banyak nih. Jadi kenapa lo milih dia jadi manajer? Ya karena gue kenal sama dia. Gitu-gitu kan. Karena ya gue teman gue deh. Ya dia saudara gitu. Nah ini bahaya deh teman-teman. Ini bahaya nih karena ya kata Rasul, kalau sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya itu apa? Kehancuran. Gitu teman-teman. Nah ini kasus yang sering terjadi di perusahaan ya.
banyak menyerahkan kompetensi manajemen atau manajerial ini kepada manajer yang tidak punya kompetensi. Ini bahaya. Tidak punya, ya, tidak memberikan pelatihan yang cukup dan mengembangkan kompetensi manajer. Wah, ini juga bahaya. Ada yang mereka takut ya, banyak kan sekolahin keluar. Ya nggak apa-apa lah, amal jari ya kan buat kita. Kita kan ingin mencerdaskan karyawan kita, ya tim kita. Ya kalau dia nanti keluar bikin sendiri nggak masalah. Ya, di tim Bisara sendiri ada ya tim yang udah kita latih setahun, udah jago, ya terus kemudian pamit, saya mau bikin agensi sendiri, ya nggak masalah. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi ya di lain waktu ya. Kemudian tidak menyediakan anggaran yang cukup untuk mengembangkan sumber daya manusia. Jadi di era perubahan yang luar biasa ini, teman-teman harus budgetin, bukan hanya cuma budget marketing, tapi budget upgrading. Ya, upgrading untuk apa? Untuk tim itu selalu belajar. Karena kita itu di era yang nanti relevansi itu sangat-sangat cepat berubah. Jadi bisa jadi ilmu yang kita pelajari hari ini itu relevan di bulan ini, belum tentu di bulan depan itu relevan. Ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang tadinya bulan kemarin kita pelajari, bulan depan udah nggak kepake lagi karena udah trennya berubah gitu. Perilaku konsumen ini sudah berubah, makanya dibutuhkan seorang manajer yang handal ya untuk bisa memimpin pasar, ya, menggrab pasar dan memenangkan pasar di era digital ini. Ya, padahal teman-teman ya, semakin besar bisnisnya, semakin besar organisasinya, itu pasti semakin kompleks sistemnya dan membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang handal untuk mengeksekusi plan, mengeksekusi goal yang sudah ditetapkan perusahaan. Itu. Nah, ini salah satu hadis Rasul yang teman-teman familiar lah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, jika amanah itu telah disia-siakan, tunggulah kehancurannya terjadi. Ya, ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana maksud amanah itu disia-siakan? Ya, Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, makalah tunggulah kehancurannya. Jadi banyak UMKM itu akhirnya hancur, bangkrut, ya, tidak bisa naik kelas, stuck di omset segitu-gitu aja, bisa keluar dari zona UMKM, masuk ke zona corporate, karena banyak kan memang tidak kompeten. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat risetnya Forbes, setelah kejatuhan startup, ya, selain nomor satu itu adalah no market fit, mereka bikin produk yang nggak dibutuhkan dan diinginkan market, ya. Yang nomor dua itu mereka nggak punya cash flow, jadi cash flow-nya ya nggak punya pencatatan keuangan lah, biasanya cash flow-nya rusak-rusakan. Nah, yang ketiga ini mereka tidak kompeten, jadi tidak kompeten gitu loh, dan tidak tahu standar kompetensi menjadi seorang leader manager marketing yang luar biasa itu kayak apa. Nah ini bahaya teman-teman ya, ketika kita nggak punya standar kompetensi, nggak punya kompetensi. Kata Rasul, jika satu urusan nih, misalnya manajerial nih, diserahkan kepada yang bukan berkompetensi di situ, tunggulah apa kehancurannya. Saja bahwa pelan-pelan perusahaan ini akan mati, akan hancur. Sedangkan di era digital ini perlu manajer yang memang lincah, agile. Ya, makanya salah satu bukunya Yuswadi itu menarik itu ketika dia bahas cool and agile ya, yang terbaru ini, ngeliatin brand-brand yang agile, yang salah satunya adalah AirAsia. AirAsia itu bertransformasi dari sebuah maskapai penerbangan pesawat ya yang dia beli dari BUMN ya, kemudian bertransformasi sekarang menjadi super apps dengan ekosistem super apps ya, termasuk masuk ke food and beverage, masuk ke industri perhotelan, pariwisata dan sebagainya. Itu luar biasa bertransformasinya ya, karena agile gitu. Oke teman-teman. Nah, seorang pelaksana yang hebat tidak akan membuat dirinya otomatis menjadi manajer yang hebat juga. Nah, manajer muslim yang hebat itu memang salah satu kekuatannya adalah dia berpikir strategis, bukan hanya berpikir tentang teknis.
Ya, ingat ya, berpikir strategis dan teknis ini berbeda, ya teman-teman. Nah, kasus yang sering terjadi pada Muslim manager kelas dunia, ya tidak mempersiapkan diri menjadi seorang leader marketing terutama yang akan memimpin tim. Kalau di framework bisyarah.id itu, kita framework ini kalau teman-teman tahu ya, framework marketing bisyarah.id ini adalah gabungan dua framework besar di dunia yang saat ini sedang naik daun, yaitu funnel marketing dan flywheel marketing. Itu langsung kita combine jadi satu menjadi framework Sunatullah bisnis. Jadi luar biasa, kita memixnya, ya, memix jadi framework sendiri. Nah, di bisyarah.id, ya, kalau teman-teman menjadi seorang jenderal besar CMO, teman-teman harus punya 4 jenderal di bawahnya, ya, idealnya begitu, ya. Ini saya ngomong ideal dulu, ya, di bawahnya. Ada apa? Ada jenderal marketing yang tugasnya mencari traffic, ya, membesar market size, ya. Kemudian ada juga general branding, tugasnya building trust, naikin value, bangun loyalty. Ya. Ada juga yang namanya general selling, tugasnya closing, cross selling, upselling. Ya. Ada juga general CRM, tugasnya customer relation management, bagaimana membangun engagement dengan customer. Nah, sekarang no interaksi, no transaksi. Makin banyak kita bangun interaksi kepada customer kita, makin banyak transaksi. Ya. Dan 90% orang itu beli karena dia engage. Nah, relation ini sangat-sangat luar biasa. Sekarang eranya humanity, ya, empati, ya. Kalau di brand 4.0, empati itu sangat-sangat dahsyat. Di marketing 4.0 juga gitu. Ya, walaupun di era era robot, ya, OT dan lain sebagainya, ya, tetap humanity itu tetap dicari sekarang, ya. Dan kemudian tidak mengetahui kriteria yang baik menjadi seorang leader marketing. Apa sih kriterianya untuk menjadi seorang leader marketing? Nah, tidak memahami fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab menjadi manajer marketing. Wah, ini sangat-sangat parah ini. Nah, mengandalkan keterampilan teknis daripada keterampilan manajerial. Belajar secara turun-temurun, ya, tidak menguasai peralatan standar manajer. Ini ada. Jadi manajer itu dikatakan manajer, nanti ada tools standarnya. Dia harus pakai apa itu ada. Kayak dokter dikatakan dokter, dia punya alat ukurnya juga. Ya. Kemudian yang berikutnya ada terjebak dengan rutinitas. Ya biasanya gitu-gitu aja, nggak mau naik ke kelas berikutnya. Oke, gitu teman-teman. Ya, jadi manajer itu is leader. Ya, jadi manajer itu adalah pemimpin. Ya, karena dia akan memimpin sebuah tim. Dia dikatakan manajer ketika punya tim. Dia nggak punya tim, yang dipimpin, ya dia bukan disebut manajer, gitu. Makanya manajer is leader. Nah, dan leadership ini sangat-sangat penting. Kalau di framework kita, bisyarah.id, itu kita ngomongin tentang biasanya fondasi leadership dulu, strategik, baru eksekusi. Ada 3 itu tuh. Dimulai dari leadership dulu, karena sehebat-hebat apapun kita bikin strategik, ya, nantinya itu nggak bakal tereksekusi kalau fondasinya ini nggak bagus, kalau leadernya ini nggak kompeten, kalau leadernya ini loyo, kalau leadernya ini nggak punya visi misi, kalau leadernya ini nggak tangguh, itu sehebat apapun kita bikin strategic plan, ya, itu tidak akan tereksekusi dengan baik. Dan banyakkan perusahaan gagal tuh di situ tuh. Makanya dimulai dari fondasi yang paling dasar. Ya kelihatan sih ngomongin leadership itu kan nggak kelihatan. Mas ngomongin marketing ngomongin leadership. Ya karena inilah inti dari penggerak, ya, tim, ya. Kalau leadernya loyo, ya timnya loyo. Nah, leadership-nya apa sih? Leadership-nya adalah salah satu fungsi manajemen. Jadi ini adalah fungsi manajemen, ya, leadership ini untuk dia apa? Mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan juga mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Nah, itu leadership. Nah, keterampilan leadership ini akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Kita ngomongin bisnis, ngomongin tentang bangun organisasi.
ngomongin marketing, ngomongin tentang bikin organisasi marketing. Ya. Tema hari ini the world class manager, Muslim manager for marketing. Ya. Berarti teman-teman harus tahu, manajer tuh punya tim, nggak mungkin punya tim. Ya. Nah, teman-teman UMKM yang belum punya tim, silahkan. Walaupun sekarang belum punya tim, suatu saat harus dirancang untuk punya tim. Ya, karena sendirian tuh nggak asik. Harus berjamaah kita ini. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke berikutnya. Nah, kenapa kepemimpinan ini penting atau leadership ini penting? Karena kita bikin sistem yang bagus, kita bikin strategi yang bagus. Kalau nggak ada leadernya, nggak jalan. Ya. Makanya perlu ada khalifah, ya kan, untuk memimpin bumi ini, untuk mengelola bumi ini, ya, untuk menerapkan sistem yang ada, aturan yang ada, itu karena memang leader ini sangat-sangat penting. Dan Allah juga sudah banyak jelaskan bahwa kalau ada 3 orang ya jalan, ya pilihlah salah satu untuk jadi pemimpin, jadi leader. Kita nih mau pergian nih, gue mau ke Jakarta, gitu kan. Oke, pilihlah salah satu untuk jadi seorang apa? Seorang leader. Itu kalau 3 orang. Nah, makanya kepemimpinan ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ya, karena kepemimpinan ini adalah fondasi dan intisari dari kehidupan. Ya, leadership ini. Nah, karena Allah menciptakan manusia ini sebenarnya kan hendak menjadikan khalifah fil ard, ya, khalifah, pemimpin, pengelola bumi ini. Nah, indikator KPI, ya, keberhasilan seorang pemimpin itu satu, ya, itu kemenangan, winner. Seorang leader itu mampu membawa timnya menuju kemenangan, mencapai target, goals, menang, ya kan? Ya terserah mainnya mau Infinity Game atau Infinity Game, monggo. Tapi kalau kita bermain untuk menang, kalau seorang muslim tentu menang nggak di dunia saja. Di dunia menang punya banyak harta, ditinggalin nggak jadi apa-apa, itu nggak menang. Ya namanya loser. Tapi kalau dia itu menang di dunia, yang punya asetnya ini jadi amal jariah, terus bisa mengantarkan dia ke surga dan dia masuk ke surga, nah itu the winner. Dia masuk menjadi pemenang. Ya menjadi ahli surga itu menang dia. Nah itu seorang leader adalah menang. Jadi dia harus punya mental winner. Winner never quit and quit never winner. Ya, mental pemenang, never give up. Ya. Nah, ia mampu, salah satu tugas pemimpin ini atau leader marketing ini mampu menggunakan SDM yang ada, yang dia udah rekrut sendiri, dia pilih sendiri itu, atau SDA sumber daya yang ada, alam sumber daya yang dia miliki di kantor, ya kan, untuk meraih kemenangan. Nah, pemimpin itu kenapa sih diikutin? Karena dia punya visi, dia punya misi yang jelas, ya kan. Coba kalau pemimpin kita nggak ada visi misinya, luar biasa, nggak bakal gerak ya perusahaannya. Yang bikin saya keluar kota pagi, siang, malam itu karena saya punya misi yang jelas. Yang ketika saya sakit, ketika saya loyo, saya tetap akan bergairah. Ya. Hari ini saja saya hujan-hujan, ya, walaupun pakai mobil sih tadi, kan. Cuma saya berkomitmen loh untuk berbagi di Jumat bagi teman-teman. Saya bisa aja alasan, kalau ini anak istri gitu kan di rumah. Tapi karena saya punya pengen punya amal jariah yang jelas di Jumat berbagi ini, ya saya pengen berbagi sama teman-teman, ya gitu. Nah, pemimpin kenapa diikuti? Dia punya visi dan misi. Jadi kalau pemimpin itu leaders nggak punya visi misi, ya dia akan ditinggalkan. Dan dia tahu arah mau kemana nih perusahaan nih. Ya. Nah, jika pemimpinnya loyo, tim akan loyo. Jika pemimpinnya kehilangan arah, ya pasukan pasti kehilangan arah. Nah, pemimpin sejati itu punya mental baja, tidak takut, tidak mudah baper, pantang menyerah, tidak mudah kalah, ya, dan tidak mudah menyalahkan, ya selalu punya tanggung jawab. Ya, gue nih yang salah nih, gue tanggung jawab nih. Nah, untuk menang di era revolusi industri 4.0 ini, kita butuh sosok pemimpin yang tangguh dan tim yang hebat. Oke, pemimpin yang tangguh, tim yang hebat. Pemimpin tangguh, tim hebat. Pemimpin tangguh, tim yang hebat, teman-teman. Nah, leader itu bertanggung jawab. Kalau sekarang teman-teman saya tanya ini,
ya teman-teman itu sekarang konversinya sedikit tuh salah siapa? Salah leadernya. Jika tim sekarang loyo, nggak tahu apa yang dikerjakan, salah siapa? Salah leadernya. Jika pelanggan Anda sekarang tidak loyal kepada Anda dan beli ke produk lain, itu salah siapa? Salah saya. Jika bisnis teman-teman sekarang stagnan, ya gitu-gitu aja, itu salah siapa? Jika penjualan menurun, itu salah siapa? Jika tim nggak punya plan ya yang harus dikerjain, nggak punya activity list yang jelas, nggak punya KPI, nggak punya sistem kontrol, ya tangan sendirilah. Gitu. Nah, tim yang hebat itu adalah cerminan dari pemimpin yang dahsyat. Jika mau tim tepat waktu, Anda harus tepat waktu. Jika pengen tim loyal, harus loyal kepada mereka. Berikan semuanya kepada mereka. Ya, jangan takut. Salah satunya berikan pelatihan kepada tim kita biar kompeten, biar dia naik kelas, biar dia berdaya. Ya. Kan saya banyak menemuin UMKM itu. Saya takut nanti kalau dia disekolahin, ya ikut kelas manajer marketingnya Mas Rendra, nanti habis itu buka sendiri dan lain sebagainya. Sudahlah, hilangkan ketakutan itu. Ya kalau begitu ya kita jadi amal jariah kita. Katanya jadi pengusaha, pengen mencetak para pengusaha juga. Ya kan? Pengen memberdayakan orang dia berdaya bisa cari makan sendiri gara-gara ilmu yang kita kasih. Ya, amal jariah dong buat teman-teman semua. Nah, itu. Nah, makin banyak memberi teman-teman, ingat, insya Allah makin banyak menerima. Kalau teman-teman kasih banyak ilmu untuk tim kita, dia akan juga kita akan banyak menerima. Ya, dan itu kadang tidak linear. Ya, linear ya, rezeki insya Allah lah, tidak disangka-sangka. Sebenarnya tim itu nggak peduli dengan mimpi perusahaan teman-teman, tapi sebagai perusahaan yang hebat, teman-teman sebagai leader yang hebat, teman-teman harus memastikan bahwa ya dengan kita bekerja sama dengan berkolaborasi ini, ya mimpi teman-teman itu pasti akan terwujud ya jika kita berkolaborasi ini sama-sama dalam satu kapal menjadi sebuah tim. Apa sih mimpinya para tim kita itu? Ya nggak jauh-jauh lah, ya dari pengen sejahtera, pengen dikembangkan, pengen tempat yang nyaman, ya enggak, keluarganya bagus, pengen punya rumah, pengen punya mobil, gitu-gitu aja sih sebenarnya, ya sama semuanya, ya kan. Nah, tugas Anda itu meyakinkan mereka perusahaan ini adalah wadah tempat mereka itu bisa berkembang, upgrading, bisa mengejar mimpi mereka, dan mimpi mereka akan cepat terwujud jika kita bekerja sama dalam satu tim. Ya, ingat true leaders don't create followers, ya, they create more leader. Jadi leader yang bagus adalah nggak nyiptain pengikut, tapi mereka akan menciptakan leader-leader berikutnya yang siap memimpin. Itu adalah the best leader. Leader mempersiapkan leader selanjutnya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, agar bisnis Anda naik level, kuncinya ada pada apa? Ya, bisa dijawab sendiri. Leader yang tepat yang bisa membuat bisnis tumbuh. Ya. Leader yang tepat itu menyukai perubahan. Ciri-cirinya begitu. Jadi kalau ada seorang leader kok nggak suka untuk berubah, ya dia ya udah bisnis gini-gini aja. Nah itu bukan leader. Leader itu haus akan perubahan. Dia tuh kok perusahaan kita itu omsetnya gini-gini aja ya. Kok nggak pernah capai target ya. Database kita kok nggak nambah-nambah sih. Nah, dia kan suka perubahan. Tapi kalau leader kok ada pelatihan baru atau ada sesuatu yang baru di kantor malah wah males dan lain sebagainya, itu bukan leader. Dan salah satu ciri leader adalah membawa pengaruh, karena kekuatan leader itu adalah memberi pengaruh, termasuk pengaruh positif dalam perusahaan. Nah, leader yang tepat adalah seorang yang memang tuntas dalam urusan hidupnya, sebenarnya gitu, ya, dan bisa membuat perubahan yang lebih baik. Nah, bagaimana menjadi seorang leader yang tepat? Ya, teman-teman harus punya standar kompetensi. Ingat kata Nabi tadi, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah apa? Kehancurannya. Kompetensi ini adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek apa? Pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Ya, makanya perusahaan yang hebat itu punya standar, punya norm. Ya. Sama kalau teman-teman masuk ke UI, masuk ke UGM, itu kan dia punya standar. Ya, orang yang masuk ke tempat dia harus kayak gini, harus kayak gini. Ya, dan ketika orang keluar dari itu, jadi banget.
orangnya. Nah, kompetensi itu merupakan satu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Itu menurut International Organization for Standardization. Nah, sementara secara etimologis kata kompetensi ini diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu competence atau kompetensi, yang berarti kecakapan, wewenang, dan kemampuan. Jadi kompetensi itu berasal dari kecakapan, ya, tanggung jawab, wewenang, dan juga kemampuan. Kalau orang ini juga punya kecakapan, dia diberi wewenang, ya, dan dia mampu di situ, nah, dia sudah memenuhi standar kompetensi menjadi seorang manajer marketing kelas dunia. Nah, ada 6 aspek yang terdapat dalam konsep kompetensi, yaitu pertama, pengetahuan. Nah, di era digital ini, makanya tim teman-teman harus punya tiap minggu itu bedah buku, ya. Mereka one day harus baca buku, satu buku diwajibkan, ya. Kemudian pemahaman. Nah, ini berbeda dengan knowledge, ya. Understanding ini berbeda dengan pemahaman. Pengetahuan berbeda dengan pemahaman. Kalau pemahaman, dia itu sudah praktek dan paham, ya kan. Dia paham, dia melaksanakan apa yang dia ketahui, itu paham dia. Dan biasanya ciri-cirinya kalau kita minta untuk menjelaskan kembali, dia bisa. Itu, oh, dia udah paham. Tahu saja nggak cukup, karena tahu saja nggak cukup. Kata Bruce Lee, tahu saja nggak cukup. Ya. Kemudian aspek berikutnya yang ketiga adalah nilai, value. Ya. Value apa sih yang dia miliki? Kalau di Michelle.id, jelas value spiritual yang kita tanamkan. Ya. Kemudian kemampuan atau skill. Nah, skill ini memang berdasarkan pengalaman, experience, dan jam terbang. Ya, nggak bisa memang bayi itu lahir langsung hebat tuh nggak bisa. Ya, dia harus punya experience dulu, harus belajar dulu, harus jatuh dulu, belajar dulu. Nah, kalau ngomongin tentang skill, keterampilan, peneliti itu banyak peneliti bahwa keterampilan itu bisa terjadi ketika 10.000 jam pengulangan. Nah, yang berikutnya adalah sikap atau attitude. Ya. Ini juga penting, ya, dalam membangun kompetensi, bahwa pola sikap itu sangat-sangat dahsyat, ya. Bukan hanya pola pikir, punya pola pikir yang bagus, tapi dia sikapnya tidak bagus, ya. Tidak punya sikap menjadi seorang leader, tidak punya sikap untuk menjadi seorang pemenang, tidak punya sikap untuk berkompetensi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kompetensi berkaitan dengan minat atau interest. Nah, inilah yang interest ini atau passion ini yang bisa menggerakkan dia untuk bisa menggerakkan orang-orang lain, gitu teman-teman. Nah, itulah apa ya, the world class Muslim manager, ya, apalagi manager marketing, teman-teman. Oke, saya minum dulu sampai sini. Silakan teman-teman kalau yang punya pertanyaan. Ini udah direkam tadi Mas ya? Alhamdulillah udah direkam ya. Orangnya putus-putus ya? Oh, sempat putus-putus. Oke. Kok tidak ada suaranya? Apa iya? Udah, suara saya masuk ya? Muhammad Harun bilang nggak ada suaranya gitu. Oke. Jelas? Oke. Nah, saya minum dulu. Harusnya hari ini kita konsepnya ngobrol sih. Saya pengen ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya sama teman-teman di sini. Ya, gimana sih standarisasi menjadi the world class Muslim manager, dan apa sih kendala-kendala teman-teman untuk mencetak para leader ini. Nah, tapi sebelum itu saya punya pengumuman buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang pengen belajar menjadi seorang leader marketing, ya, level dunia, kita ada kelas yang namanya KMM,
Jadi kelasnya namanya KMM, teman-teman. Ya, KMM. Ya. Oke, sebentar. Nah, ini kelas. Nah, kelasnya namanya KMM. KMM ini apa? KMM ini adalah kuliah manajer marketing. Ini adalah lanjutan dari program kita kemarin bikin namanya SMM, Sekolah Manajer Marketing. Jadi Sekolah Manajer Marketing ini memang ini workshop 2 hari yang kita adain untuk mencetak para leader marketing. Nah, kalau di KMM ini adalah pendetailan dari framework ya marketingbicara.id. Yang mana framework ini kita adopsi dari 2 framework yang luar biasa, ya, yaitu flywheel marketing dan funnel marketing. Funnel marketing sudah 100 tahun dan proven. Flywheel juga sekarang lagi ramai banget karena banyak digunakan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Salah satunya kalau teman-teman tahu ya Amazon itu menggunakan flywheel marketing, ya, dan HubSpot juga banyak menginstal ini ke berbagai perusahaan-perusahaan kelas dunia. Dan sekarang flywheel marketing ini juga sedang banyak dikaji di Harvard Business School dan sekolah-sekolah marketing di dunia. Jadi framework ini kita gabungin jadi 1, 2 ini yang akhirnya kita bedah menjadi 4 general marketing atau manager marketing. Jadi di atasnya itu biasanya dipimpin oleh CMO, Chief Marketing Officer, yang di bawahnya ada 4 general marketing, general branding, general selling, dan general CRM. Dan itu akan kita bedah lebih lanjut lagi detailnya bagaimana jurus-jurus marketingnya itu di KMM, kuliah manajer marketing. Ini kuliah 6 bulan, jadi 1 semester yang akan diadakan setiap minggu, ya, setiap minggu. Saya juga kenapa ada kelas ini karena saya pengen menularkan ilmu saya yang saya dapat ya dari berbagai guru dan juga sudah beberapa banyak kita praktekkan dan kita install ke klien kita dan cukup kok. Nah, salah satu yang kita dampingin klien kita juga omsetnya miliaran, sudah mau kita akan dorong ke level corporate karena ini sudah di angka 6-7 miliar per bulan, ya. Ini lagi kita dorong untuk menjadi corporate. Kalau level UMKM itu kan teman-teman harus keluar dari zona UMKM dulu. Zona UMKM itu 0 sampai 400 juta per bulan. Nah, nanti kalau teman-teman mau naik jadi UKM, ya, itu 400 ke atas. Nanti kalau naik lagi ke corporate, ya, itu 10M ke atas. Itu jadi level corporate. Nah, teman-teman harus punya cita-cita seperti itu. Kalau teman-teman pengen jadi Muslim manager, gitu kan, katanya tadi manajer marketing Muslim kelas dunia, ya, kita harus mulai berpikir berstandarisasi dengan kelas dunia. Nah, itu framework ini memang framework kelas dunia, teman-teman, yang akan kita ajarkan. Ada 4 framework dasar lah yang akan kita pecah menjadi 6 semester. Nah, kenapa 6 semester? Lama sekali, Mas, karena memahami ini agak cukup punya waktu. Jadi setiap minggu kita akan ada sesi 2 jam, setiap hari Sabtu ada rekaman juga, ada slide-nya juga. Teman-teman juga akan masukkan ke dalam komunitas kita juga, yang mana teman-teman akan bisa saling interaksi nanti dengan teman-teman yang lain. Nah, itu KMM ini akan dimulai tanggal 18 Desember kita mulai, teman-teman. Kita tutup tanggal 17 Desember malam, ya. Buat teman-teman harganya cukup murah. Teman-teman kalau kuliah ke BINUS atau ke mana, berapa sih kuliah? Kemarin saya coba tanya-tanya beberapa kampus marketing, ya, S2 gitu. Rata-rata sih di harga 14 juta per semester rata-rata. Nah, kalau di sini cukup teman-teman 1 juta rupiah aja untuk 1 semester. Cuma buat teman-teman yang hari ini action, saya menghargai orang yang punya kemampuan action, ya, itu kita kasih 500.000 rupiah saja untuk 1 semester atau 6 bulan, 23 pertemuan, ya, dan bisa dicicil. Enak lagi toh. Ini udah penawaran super spesial, ya kan, spesial. Jadi buat teman-teman yang memang niat untuk belajar lebih lanjut menjadi the world class manager, silakan ambil kesempatan ini. Nanti bisa dituliskan ya Mas Ale ya di kolom chat untuk nomor admin kita, ya, nomor admin kita, biar teman-teman nanti bisa menghubungi admin tersebut, atau bisa juga nge-save nomor saya di 081229886813. Nah, itu nomor saya. Nanti bisa nomor admin juga bisa, ya. Lebih baik nomor admin sih, lebih cepat responnya, gitu kan. 081229886813,
ya. Oke, itu teman-teman dari sekilas info tentang kuliah manajer marketing, kuliah 1 semester. Oh ya, ada yang tanya, apa aja Mas materinya di situ? Oke, kan saya baca ini materinya nih. Sebentar, saya cariin materi yang akan kita sampaikan di kelas. Sebentar. Oke, ntar kita cariin apa saja sih materinya. Oke, ini sudah keluar. Nanti teman-teman yang butuh pengen tahu apa sih materinya. Jadi materinya kita akan bahas di 5 level. Di level pertama kita akan ngomongin tentang the power of syariah marketing, kemudian memahami konsep rezeki, ini juga penting. Kemudian memahami posisi tawakal dalam ikhtiar, memahami bagaimana marketingnya Abdurrahman bin Auf, ya seorang the best marketers menurut saya, dan the best pengusaha, ya 10 dari pengusaha yang dijamin masuk surga, ya. Kemudian digital marketing revolusi di era 4.0, nanti akan kita bahas bagaimana 4 level industri yang mana di industri 4.0 ini banyak strategik yang harus kita bahas. Kemudian di level 2 teman-teman akan dapat ilmu pengantar Muslim Manager seperti ini yang akan lebih detail lagi. Kemudian manajemen digital marketing team, the power of database, bagaimana kita mengakuisisi database dan bagaimana menggunakannya untuk bisa ya, berjualan apapun dan membangun aset. Kemudian fantastic syariah branding, ini juga akan kita bahas. Digital branding, bagaimana branding di era digital untuk memudahkan teman-teman jualan dan juga selling, itu di level 2 ya. Nah di level 3, nanti kita akan ngomongin tentang bagaimana disiplin eksekusi, bagaimana cara eksekusinya, setelah bikin strategik, ya menggunakan, sebenarnya ini sudah saya kembangkan menjadi 5DX for marketing. Kemudian kita akan bahas funnel marketing, framework yang sudah 100 tahun, ya untuk mengakuisisi new customer. Kemudian juga ada flywheel marketing yang sekarang lagi banyak di bedah di Harvard Business School dan teman-temannya. Kemudian CRM program, bagaimana membuat program CRM dan referral, bagaimana membuat konten blueprint dan bagaimana cara eksekusinya, bisa pakai in-house atau bisa diserahkan ke orang. Ya di level 4 ini di level 4 ini kita akan mulai ngomongin tentang Facebook, Instagram marketing, WhatsApp marketing, quantum lead marketing, strategic plan marketing dan branding, gimana cara bikinnya. Termasuk kita akan ngomongin tentang selling, ya, dealmaker dan Salesforce. Dan di level 5, nanti teman-teman akan mendapat tugas akhir dan penelitian serta ada FGD, Focus Group Discussion, ya. Dan sarannya menggunakan Zoom online, ya, disarankan menggunakan laptop, dan insya Allah nanti materinya akan ada rekamannya dan lain sebagainya. Nah, fasilitasnya ada soft copy, modul, grup WA, dan ini terbuka untuk teman-teman yang pengen belajar. Nah, buat teman-teman yang memang niat hari ini, dari 1 juta, ya kita kasih menjadi ya 499 saja dah, 500.000, dan silakan teman-teman bisa menghubungi admin, bisa dicicil lagi. Saya pengen ngasih kesempatan buat teman-teman untuk belajar framework kelas dunia ini. Gitu, teman-teman, itu sedikit apa ya, pengantar, bukan promosi sih, ini gue menawarkan, sama aja sih. Ini praktek, ini namanya praktek jualan, gitu kan. Saya pengen ngajari teman-teman untuk praktek. Jadi teman-teman lihat sekarang ini adalah contoh praktek jualan, selling. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke materi. Ya, silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Punten Kang, ada link landing page untuk kuliah tersebut? Ada. Sebentar. Saya cariin di apa ya? Admin dulu ya. Bentar. Linknya. Oke, sebentar. Admin. Oke, sebentar. Oh, ini ada nih. Bentar nih, teman-teman. Ini sudah ketemu. Saya sudah dikasih. Punten, ditunggu dulu sebentar.
Nah, ini untuk linknya kita udah sampaikan di grup ya. Silakan klik link di bawah ya. Silakan, ini ada linknya. Sudah kita kasih di chat ya. Teman-teman silakan yang mau ikut kuliah manajer marketing 1 semester, teman-teman bisa klik link di ini, dan itu cukup murah teman-teman. Saya bikin murah sekali 6 semester loh. 22 pertemuan cuma 500.000 ya. Kita sewa studio ya, walaupun studionya di Bisaroh juga sih. Cuma kita sewa loh beneran ini. Kita juga apa namanya pakai internet dan juga ada operatornya. Ya cukup murah lah teman-teman. Kuliah di mana sih yang cuma 500.000 per semester gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke materi teman-teman. Masih semangat ya? Kalau masih semangat bilang semangat. Ada di chat, di kolom chat bilang semangat. Oke. Nah ini teman-teman, bagaimana sih membangun perusahaan kelas dunia? Ya kalau teman-teman pengen menjadi perusahaan kelas dunia ini frameworknya itu ada 3 ini. Yang pertama adalah teman-teman harus punya hack standar dulu. Standar kelas dunia apa sih? Ya teman-teman harus cek di dunia sekarang ini standar untuk menjadi seorang CMO atau manajer kelas dunia itu apa? Harus punya standar. Kalau teman-teman nggak punya standar, ya teman-teman nggak kemana-mana. Kita harus punya standarisasi nih, ya. Mau level kelas dunia itu kayak apa? Ya. Nah, high standar. Jadi perusahaan yang hebat, perusahaan kelas dunia itu punya standar yang tinggi. Semakin tinggi standarnya, semakin luar biasa. Ya. Dari awal, dari rekrutmen, dia juga udah punya standar. Oh, orang-orang yang akan masuk di organisasi saya standarnya kayak gini. Nanti dia akan bekerja sesuai standar saya kayak gini. Nah, harus punya KPI. Yang berikutnya harus punya sistem dan manajemen kontrol. Nah, buat seorang manajer, dia adalah apa namanya seorang pengelola bisnis, ya pengelola lah, pengelola manajemen. Kalau dia manajemen marketing berarti mengelola pemasaran, yang mana mengelola orang-orang tim-tim pemasaran. Dia harus punya sistem, ya, dan harus punya manajemen kontrol, alat kontrolnya. Ya, sekarang kalau tools banyak banget teman-teman yang bisa membantu untuk kontrol sekarang. Ada Monday.com, ada Trello, ada Google Drive juga bisa. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk mengontrol. Kemudian manajemen skill. Nah, ini juga penting teman-teman, manajemen skill. Karena teman-teman harus punya skill tertentu untuk bisa menjadi level tertentu. Ya, jadi mau nggak mau hal skill ini ya harus dilatih. Skill ya, bukan skill. Oke. Berikutnya adalah business as proses. Ya, manajemen itu adalah proses. Ya, manajemen adalah ilmu seni untuk mengelola proses. Ya, jadi proses ini adalah ada input, ada output. Ya. Nah, tugas teman-teman sebagai seorang leader marketing adalah bagaimana mengontrol proses. Agar apa? Agar sampai tujuan dengan selamat. Ya. Ingat, apa yang nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Ya, ya teman-teman kalau ingin ya bisnisnya autopilot dan lain sebagainya, ya harus hire atau ciptain orang-orang manajer ya yang memang bisa mengontrol menjadi pilot ya, pilot marketing, pilot operation, pilot keuangan, pilot dan lain sebagainya ya. Nah, the important of process. Jadi the world class manager atau class company itu perusahaan-perusahaan yang memang dikelola secara efektif dan efisien. Mereka fokus banget kepada proses ya. Bagaimana proses ini terjadi. Nah, sebagai seorang manajer kelas dunia, teman-teman harus punya alat kontrol proses. Cepat aja. Nah, kenapa sih belajar manajemen ini sangat-sangat penting, teman-teman? Karena manajemen ini adalah ilmu terapan. Makanya bisa diterapin di manajemen produksi, manajemen selling, manajemen branding, manajemen marketing, manajemen sistem, manajemen operation, manajemen keuangan, manajemen HRD, informasi, manajemen service, manajemen distribusi, dan lain sebagainya. Nah, tools standar teman-teman menjadi seorang manajer kelas dunia adalah bisa bikin ini nih. Bisa bikin smart goal, bisa melakukan planning, execution, dan mereview. Dan di tengah-tengah itu ada manajemen control system. Kalau teman-teman nggak bisa melakukan smart goal, bikin goal ya yang smart, specific, measurable, achievable, time bound, teman-teman nggak bisa bikin plan, ya nggak bisa bikin apa namanya plan, nggak bisa eksekusi, agak susah ini, ya nanti teman-teman.
termasuk nge-review. Nah, tugasnya itu sih. Nah, nanti detailnya akan ada di kuliah kita, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol aja, teman-teman. Kalau saya bahas nanti nggak jadi kuliah, malah namanya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, kita ngobrol-ngobrol deh, diskusi deh nih. Apakah untuk mengikuti KMM ini ada batasan usia? Nggak ada, ya, nggak ada. Ya, kemarin terakhir peserta kita paling tua berapa sih? Ada, kayaknya ada 50, ada 55 tahun ada kayaknya. Nggak ada. Ya, silakan teman-teman yang mau belajar, ya belajar tuh sampai liang lahat lah. Selama masih mampu, ya silakan. Nah, kalau teman-teman tuh ngomong menjadi seorang marketing manager. Nah, nanti kalau di marketing itu kan salah satu goals-nya adalah meraih database aset. Ya, database aset. Kenapa database aset ini sangat-sangat penting, teman-teman? Hari ini kita masuk ke era digital, era data. Banyak orang bilang bahwa data is new currency. Ya, bahkan sekarang ada namanya NTF dan lain sebagainya sebagai kayak mata uang baru dan sebagainya. Data ini banyak yang bilang menjadi sebuah mata uang baru di era digital, apalagi database customer. Nah, banyak dari UMKM ini tidak memanfaatkan data ini untuk dikonversi, ya. Nah, dan data ini kalau teman-teman bisa manfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi sebuah aset yang luar biasa. Maka ada yang menyebut data ini aset. Database aset karena bisa dikonversi kapan aja jadi uang, sama kayak kita nanam ke properti atau nanam ke modal kita, menitipkan modal untuk mendapatkan data ini ya luar biasa efeknya, ya. Nah, salah satu target Bisyarah itu adalah mengakuisisi 1 juta database. 1 juta database itu nggak sampai 0,1 rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu ada 230 juta kalau nggak salah, lebih sekarang, ya. Apalagi setelah pandemi, ya, itu tambah lebih lagi. Oke, nah 0,1% rakyat Indonesia itu apa sih, gitu kan? Tapi kalau teman-teman punya database yang diolah dengan benar di 1 juta database ini, ya teman-teman bisa jualan apa aja. Misalnya gue punya 1 juta database, gue datang ke supplier bahan bangunan, gue punya 1 juta database nih, gue butuh plafon misalnya begitu kan, atau butuh hebel dan lain sebagainya. Ini database-nya semua rata-rata orang-orang yang memang dia pengen investasi sesuai dengan syariah lah gitu. Bahkan pengen punya rumah sesuai dengan syariah, itu bisa-bisa aja terjadi gitu. Datang ke supplier supplier baju misalnya. Bos, saya punya database-nya ibu-ibu anak 1, ya, jumlahnya cukup dahsyat nih, banyak nih ibu anak 1 gitu. Dan kita bisa petakan kebutuhannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ibu anak 1 itu butuh apa sih? Dia butuh anaknya doyan makan, berarti kita kasih madu bikin doyan makan. Dia butuh kecantikan, gitu, cariin skincare. Ya kita tinggal datang ke supplier-supplier yang ada. Gue punya 1 juta database nih, lu mau bisa manfaatin, ya. Dan nanti cara ngolah datanya, cara menghidupkan datanya, itu ada di kuliah manajer marketing. Teman-teman, makanya jangan lewatkan nih, ikut kuliah manajer marketing nih, luar biasa. Ya, soalnya saya akan berikan ilmu-ilmu saya, ya, ke teman-teman. Untuk kuliah mau tetap muka atau online, buat yang di Jogja silahkan mampir ke kantor saya. Kalau pas saya di Jogja, ya, atau nanti ini sebenarnya kuliahnya online karena banyak teman-teman dari luar kota juga. Tapi kalau teman-teman mau di Jogja, pas saya di Jogja juga, ya silahkan datang mampir aja. Kita kuliahnya jadi offline juga boleh-boleh aja. Nah, tempatnya di mana? Di Zoom, Mas. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya gampang, dengan klik link di bawah ini, www.bisyarah.id/kuliah-marketing, ya, www.bisyarah.id/kuliah-marketing. Itu teman-teman bisa klik link di situ atau bisa ke nomor yang di atas
ada di 081229886813 ya. 081229886813 gitu teman-teman ya. Nah, kemarin juga kita sempat sharing-sharing ya teman-teman. Waktu itu saya di TMP itu sempat sharing-sharing. Sekarang ada klub TMP untuk Truly Muslimpreneur untuk apa ya, yang sunatullah bisnis. Kita kemarin ngobrol tentang rahasia marketing. Ya, bagaimana sih cara mendapatkan ribuan lead tanpa ads dengan cross promotion? Nah, ini memang solusi buat UMKM yang budget iklannya terbatas. Nah, waktu itu saya ngobrol tentang bagaimana sih bisnis model saya zaman dulu. Ya, waktu itu saya punya bisnis model. Ini teman-teman lihat di slide ini. Ini kalau iklan mati lah, bisnis modelnya begitu. Ya, dahsyat itu. Kalau nggak iklan mati, nggak ada leads, mati. Nah, itu bisnis model saya zaman dulu. Ya. Saya juga cuma marketing, saya melakukan branding juga. Ya, kita ikut pameran dan sebagainya. Kemudian sempat kemarin dulu diundang di Tukul 4 warna, 4 warna, 4 mata. Kemudian sempat kita juga diliput media, ada di Trans 7 Umat, kemudian ada juga Trans TV. Putus-putus ya suaranya ya. Ini kayaknya karena hujan di sini. Oke, saya ulangin ya. Ya, itu sempat ya bisnis model kita seperti itu. Saya sempat diundang di 4 Tukul Arwana ya. Kemudian juga diliput media dan lain sebagainya, itu dengan jurus-jurus gerilya marketing. Nah, kemudian sempat juga saya bikin agensi. Salah satu yang kita dampingin nembusin omset industri sofa dari 100 juta ke 400 juta per bulan dengan 10 sampai 12 orang tim pada waktu itu. Tapi bisnis modelnya gitu, kalau berhenti iklan kita mati. Dan memang di pandemi itu akhirnya banyak memaksa saya belajar teman-teman, keluar dari zona nyaman, ya, keluar dari ya, saya kalau nggak iklan mati. Karena saya ngelihat budget iklan tiap hari tambah naik, yang itu memang sedikit berat buat saya. Kemudian saya ngelihat tuh, waktu itu saya jualan susah banget di pandemi itu. Wah, kayaknya bisnisnya lagi susah, yang terutama yang garment ya, yang distro. Kemudian saya ngelihat lagi produk life circle, produk tuh ada yang naik, ada yang turun nih. Di pandemi ini ternyata ada produk-produk yang fall, ada produk-produk yang rise. Nah, ketika kita ngelihat lagi, ternyata industri itu ada life circle-nya, teman-teman, seperti yang ada di slide ini. Ya, alhamdulillahnya saya ketemu Ustadz Firly di pandemi waktu itu. Sempat sih sebelum pandemi di awal tuh saya ikut workshopnya Ustadz Firly. Dulu sebelum sama saya, beliau punya namanya CR ya, Circa Resolution Academy ya. Itu kemudian saya pernah doa sih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kasih bisnis yang saya itu sama dakwah itu sama aja. Jadi beriringan lah dakwah sama bisnis. Karena saya itu sebenarnya pengen dakwah. Karena dakwah itu kan poros hidup ya. Hayatun Nabi, hayatun dakwah. Jadi kehidupan Nabi itu kehidupan dakwah. Semua Nabi itu dakwah. Dan dakwah ini salah satu kemuliaan tertinggi. Kita bisa mengajakin orang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu orang tercerahkan itu sama dengan mencerahkan seluruh dunia. Satu orang bisa tercerahkan, ya bisa ngaji, bisa beramal soleh, ya dia terselamatkan hartanya dari harta yang haram, keluarganya harmonis, anaknya dimakan makanan halal. Itu luar biasa ngalir pahalanya. Saya pernah doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kok saya itu bisnis tuh di sisa waktu gitu loh. Dari dulu ya, waktu saya di dunia agensi, dari pagi sampai sore ngurusin bisnisnya orang, agensi, bikin iklannya orang dan lain sebagainya. Terus saya dakwah di sisa-sisa waktu. Ketika saya pulang ke rumah sudah capek banget, harus ngurusin keluarga dan lain sebagainya. Saya pengen pada waktu itu bisnis sambil dakwah. Ya, jadi bareng gitu loh. Alhamdulillah doa saya terkabul ketika itu diajakin Ustadz Firly ya. Dan itu benar-benar akhirnya terwujud juga impian saya menjadikan dakwah ini sebagai poros hidup. Yang mana sebenarnya kalau dakwah ini jadiin poros hidup, keluarga, kita punya anak istri itu untuk dakwah. Harta benda, ilmu, keahlian, waktu, tenaga, ide, pikiran, jabatan
Tujuan itu sebenarnya untuk dakwah, ya. Masuklah saya waktu itu melihat riset Yuswadi masuk ke industri edukasi, coaching and consulting ini, teman-teman. Ya, nah salah satu frameworknya Bicara.id, ya, yang kita gunakan adalah 4 framework yang ada di slide ini, yaitu akidah bisnis, ya, sunatullah bisnis. Nah, KMM ini nanti akan bahas tentang bagaimana sunatullah bisnis, terutama di marketing. Karena pada waktu saya riset, ya, apa sih kebutuhan UMKM sebenarnya, banyakan yang pertama adalah permodalan. Nah, kita bikin solusi permodalan tanpa utang riba dengan Sirkah ini. Kemudian kedua, setelah permodalan apa? Setelah pemodalan, pemasaran, Mas, jualan, Mas. Ya. UMKM itu masalahnya itu. Habis dapat modal, nggak bisa jualan, modalnya hilang, habis deh. Ya, kayak gitu kan. Dia juga nggak amanah, ya. Habis marketing apa? Ternyata manajemen. Manajemen marketing itu penting. Manajemen dan marketing itu dia nggak bisa dipisahin. Ya, mau marketingnya kenceng, manajemennya jebol juga, operasinya jebol juga. Dan bahayanya UMKM lebih-lebih nggak punya laporan keuangan. Makanya di Bisa ID kita bikinin ada jasa laporan keuangan yang mana kita minimal ada laba rugi, cash flow, ya, sama neraca lah. Ya, itu minimal 3 laporan itu, ya. Makanya teman-teman harus punya finance kalau teman-teman bisnis Sirka. Ya, minimal finance pencatatan harian. Kalau laporannya dibikin Bicara boleh ya, nanti kita advice juga, ada banyak ya, ambil jasa kita. Ya. Kemudian masalah sunatullah, ya, masalah bangun SDM itu juga sangat-sangat krusial saat ini, karena di tengah pandemi, ya, pandemi udah lewat mungkin ya, tengah industri 4.0 ini luar biasa, kita butuh leader-leader, butuh SDM yang kompeten, yang bisa membawa kita menuju kemenangan. Nah, itu sunatullah bisnis. Nah, tapi sunatullah bisnis juga nggak cukup sebenarnya. Urutannya akidah bisnis dulu, syariah bisnis, baru sunatullah, baru dakwah. Itu framework kita. Ya, akidah bisnis itu fundamental banget sih. Kita mau bisnis mau pakai cara apa, kapitalis, sosialis, atau Islam. Kalau kita milih Islam, baru kita masuk ke syariah bisnis. Konsekuensi kalau kita milih Islam, berarti bisnis kita harus sesuai dengan syariah dong, akad-akadnya bener dong, gitu kan. Makanya di situ kan belajar nanti di KBS biasanya kuliah bisnis syariah. Mulai dari akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang, ya, syirkah, dan jualah, makelar, itu bahas di syariah bisnis. Nah, di sunatullah bisnis memang kita bahas tentang 4 area, tapi yang paling fokus kita di marketing. Baru terakhir setelah itu kita punya duit, punya apa, buat apa sih sebenarnya, punya aset yang banyak dan lain sebagainya. Ya tentulah ujung-ujungnya buat dakwah, ya, dakwah terus gitu. Dakwah lagi, dakwah terus ya gitu kan. Dakwah bisnis syariah itu sangat-sangat penting ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, di silabus materi kuliah bisnis syariah juga lumayan dahsyat ya. Teman-teman, ada yang belum pernah ikut KBS? Di KBS kita ngomongin, ada 22 materi ini kuliahnya. Tapi ini belum dibuka lagi, teman-teman. Nanti kita kasih tahu kalau udah dibuka lagi. Gitu, teman-teman. Ada tanya jawab di sini, silakan yang mau bertanya. Ya. Siap, silakan Pak Akbar. Yang mau bertanya, silakan. Nggak bisa diakses. Ini saya klik coba bentar. Harusnya bisa. Bentar kliknya kalau nggak. Oh iya, ini keluar ya. Harusnya keluar. Kalau nggak bisa diakses ya bisa save nomor saya dulu di 0812 2988 6861. Oke, sebentar ini kenapa nggak bisa diakses. Yakin admin dulu, teman-teman. Silakan yang ada pertanyaan kita diskusi aja. Boleh kita ngobrol ya, teman-teman. Ya, setengah jam ini kita pakai buat ngobrol santai.
Oke, ini dari Mas Fatmi Sabdiawan. Izin tanya, bisa diulangin yang sunatullah bisnis. Sunatullah bisnis itu sama dengan operation bisnis atau gimana? Oke, kalau ngomongin sunatullah bisnis tuh begini teman-teman. Jadi bisnis itu kan kalau kita ngomongin bisnis beda sama dagang ya. Kalau bisnis itu berarti kita bangun organisasi. Nah, di sunatullah bisnis ya itu biasanya kita akan bahas di 4 area bisnis ya, 4 area bisnis yang mana 4 area bisnis ini kalau organisasi ini pengen ideal apa ya yang bagus itu memang minimal ada 4 area bisnis ini, yaitu ada marketing, kemudian ada operation atau produksi ya, kemudian ada keuangan ya, kemudian ada juga yang namanya HRD atau manajemen orang. Nah, 4 area itulah yang disebut nanti sunatullah bisnis. Nah, di sunatullah bisnis berarti apa? Adalah ilmu-ilmu yang diperlukan untuk membuat bisnis ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, salah satu keilmuannya adalah ilmu manajemen tadi, ilmu marketing, branding, ya, dan lain sebagainya. Itu ilmu operation, ya, ilmu bikin sistem, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam namanya sunatullah bisnis. Banyak sih memang yang dipelajari karena kita mau bikin bisnis, beda sama dagang. Kalau ngomongin dagang sih nggak perlu ngomongin tentang membangun sebuah organisasi yang bisa menghasilkan profit kini dan nanti. Gitu teman-teman. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi, boleh teman-teman, kita kasih apa ya, waktu untuk jawab. Oke, nggak ada yang mau ditanyain teman-teman? Bentar, ini kenapa nggak bisa diakses ya? Saya tanyain admin dulu. Nah, buat teman-teman yang memang tertarik untuk kuliah manajer marketing, ya silahkan teman-teman catat nomor saya 081229886813. Saya ulangin 081229886813 ya, teman-teman. Ya, atau bisa diakses di www.bisara.id/manager marketing. Cuman di kenapa tidak? Kelas marketingnya dibuka setiap 6 bulan sekali ya, Coach Indra. Insya Allah tiap 6 bulan sekali. Jadi ini kalau teman-teman daftar hari ini, kalau nggak daftar hari ini, nanti harus nunggu 6 bulan lagi. Ya, eman-eman kan kesempatan ini teman-teman. Karena nungguin 6 bulan lagi lama lah. Ya, ini nomor HP-nya saya sebutkan 081229886813. Itu nomor telepon saya. Nanti saya kasih apa namanya info acaranya di situ. Ya. Nah, sebagai penutup teman-teman, saya ingin gambarin teman-teman dulu tentang framework marketingbisara.id. Jadi teman-teman bisa lihat di slide itu, ya teman-teman bisa lihat di slide bahwa di situ ada framework yang mana di situ ada 4 pilar. Ya, yang pertama adalah pilar CRM, ya di tengah itu adalah inti dari penggerak roda, ya roda dari sistem marketing ini, ya itu bagaimana di tengah itu kita sebut namanya CRM, Customer Relation Management. Bagaimana menjadikan market apa ya customer itu marketers dan storyteller. Nah, nanti programnya banyak program untuk mengengage sama mendelay customer. Halo. Kemudian berikutnya adalah yang warna kuning itu adalah marketing. Tes 1 2 3 dicoba koneksi ini kayaknya koneksinya emang
Mohon maaf ya teman-teman, ini koneksi atau ngeblank nih. Tes 1 2 3, suara gimana? Masih putus? Tes 1 2 3. Oke, jelas ya. Oke, saya ulangin ya. Ini framework ini di tengah ini adalah CRM, di kuning ini adalah marketing, di biru ini selling, dan di merah ini adalah branding. Nah, ini akan kita bedah nanti. Nah, sebenarnya nanti akan ada seperti ini nih. Ya. CMO ini adalah Chief Marketing Officer yang mana membawai brand manager, marketing manager, sales manager, dan CRM manager. Ya, ini mereka adalah leader. Ya, mereka adalah manager. Nah, biasanya mereka akan dibantu oleh content creator. Di situ ada video maker, graphic design, dan copywriter. Nah, di situ juga dibantu oleh social media strategis dan dibantu oleh media sosial spesialis seperti advertiser, ya, advertiser YouTube advertiser atau Google advertiser, Facebook advertiser, dan juga TikTok spesialis advertiser. Itu idealnya begitu. Nah, nanti apa aja yang mereka akan lakukan, job desk-nya apa, bagaimana menyusun tim seperti ini, ya nanti teman-teman akan temukan di KMM, Kuliah Manajer Marketing ya, teman-teman. Insya Allah. Dan itu ya, itu framework itu sudah proven. Framework ini kan saya ambil dari 2 framework besar, yaitu funnel dan flywheel marketing. Ya, kalau di marketing sendiri itu punya goals. Tugasnya itu sebenarnya bukan selling. Tugasnya adalah mendatangkan lead, prospek, atau database aset. Ya, dia menumbuhkan pertumbuhan market size. Ya, attract-nya di situ. Mengubah dari orang yang belum aware menjadi aware, interest, kemudian mencoba untuk menghubungi kita. Itu tugas tim marketing nanti. Jadi tugas tim selling itu tugasnya agar orang tuh mau beli yang tadi udah prospek menjadi konversi, closing, kemudian upselling, cross selling. Ya, upselling apa? Menaikkan produk di atasnya. Cross selling apa? Membandelnya. Ya, itu dia mengubah orang yang tadinya belum beli menjadi beli, kemudian repeat. Jadi dengan tim branding akan membangun, kalau dia brand baru, dia akan membangun namanya dimulai dari building trust, kemudian menaikkan value ya dari corporate, personal maupun produk brandnya, kemudian sampai terakhir adalah membuat program loyalty program, karena brand termahal di dunia itu Apple dinilai dari program loyalty customer-nya. Nah, 4 ini nanti akan kita detailin apa sih job desk dia, manajer tuh ngapain, ya tim ini ngapain. Nah, itu akan kita detailin di kuliah manajer marketing. Itu teman-teman. Nah, setidaknya dengan adanya framework ini akan bisa menggerakkan roda marketing. Ya, yang ini sangat-sangat proven ya framework ini teman-teman. Gitu teman-teman, karena ternyata di Indonesia Timur sudah sudah mulai Jumat. Ini terakhir kali saya akan kasih bahwa intinya nanti di tim marketing itu, kalau di marketing ya ini, itu nanti dia akan membangun database aset. Karena database asetnya adalah kunci dari jualan offline dan online. Ini ada cerita yang menarik. Kalau teman-teman lihat di YouTube, closing 10M dalam waktu semalam itu Denny Santoso. Ya, dia itu punya database pada waktu itu, database-nya dia jualan apartemen, tapi database dia itu adalah jualan orang fitness, gym. Ternyata orang-orang member gym itu adalah member menengah atas. Nah, salah satunya dia buat gala dinner pada waktu itu bersama Bung Chandra, kemudian nge-blast database email dia, ada 315 orang yang datang dari email fitness dia itu, ya sudah kenal sama dia. Kemudian dia presentasi dan closing 10M pada waktu satu malam. Ya, online offline itu memang jos lah, gitu. Jangan lupa bangun authority atau personal branding, itu sangat-sangat penting juga. Nanti kita akan bahas tuh personal branding di materi branding ya di kuliah manajer marketing. Itu termasuk teman saya ini, kalau teman-teman lihat di slide ini, Mas Wildan ini bisa sold out sebelum launching malahan ya. Proyeknya kawasan ya,
Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya database aset. Ya. Dan yang terakhir nih, teman-teman, sebelum saya tutup, ini adalah 9 kunci pembuka rezeki. Karena kadang tawakal ikhtiar itu kadang nggak ada hubungannya sama rezeki ya. Yang pertama adalah hijrah total, kembali pada Allah, taubatan nasuha. Jadi kalau teman punya dosa, silahkan tobat. Ya, ayo buruan tobat, ya. Hijrah, ya karena bisa jadi rezeki teman-teman tuh kehambat gara-gara dosa gitu. Kemudian pertebal iman, yakin dengan Allah, ya. Yakin bahwa satu-satunya yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Santai. Ya, sesusah hidup teman-teman masih punya Allah itu dahsyat sekali. Tapi jangan gadaikan akhirat demi dunia ya, teman-teman ya. Demi sebuah tender, teman-teman rela mengorbankan keimanan. Jangan. Ya, kemudian taat maksimal, takwa, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, sikap tawakal, pasrah sama Allah, jadikan Allah wakil, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nyambung silaturahim, ini juga belum saya bahas, bagaimana silaturahim, kita bahas jadi KMM. Kemudian bayar hutang hak orang lain yang belum terbayar, ayo yang masih punya hutang, silakan bayar. Karena bisa jadi kita didoain jelek sama dia, jadi nggak keluar. Kemudian sedekah maksimal, jadi sedekah ini jadi magnet. Ya, kayak kita kalau mau ngasih umpan lah, kalau mau dapat hiu ya kita ngasihnya. Kemudian dakwah optimal, menolong agama Allah dengan maksimal. Yang terakhir birrul walidain. Nah, insya Allah dengan 9 kunci pembuka rezeki ini akan memperlancar rezeki teman-teman. Gitu teman-teman, karena sudah mau Jumatan, saya mohon pamit dulu. Silahkan catat nomor saya di situ atau teman-teman bisa chat ke admin. Admin berapa bro? Dibacain ke admin. Investasi kelasnya berapa course? Dalam belajar berapa lama? 1 semester 6 bulan. Investasi kelasnya 1 juta buat teman-teman yang beli hari ini 500.000 aja. Tuh 1 semester 500.000. Ya kan daripada kuliah tempat lain. Nah. Oke, aku dibacain dulu nomor admin, Mas Ale, bisa dicariin nomor admin. Oke. Oh ini udah yang ngetik nih, 0811265353. Ya, silakan. Tatap muka atau online? Insya Allah online teman-teman. Cuma kalau mau tatap muka, kalau yang pas saya di Jogja, ya silakan ketemu saya di Jogja. Jadi pas saya ngajar offline di situ, nanti ambil ngobrol juga boleh. Ya teman-teman, pertemuannya online via Zoom, ada rekamannya ya gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman, silakan dicatat dulu nomornya ya. Insya Allah nanti kita akan bahas framework ini ya. Saya pengen ngajakin teman-teman di sini untuk menuju 1 juta database aset. Dan untuk menuju 1 juta database aset ini, teman-teman perlu tim. Ingat ya, teman-teman kalau punya 1 juta database, ya jualan apa aja lancar ya, gampang ya. Karena kita punya bargaining. Gitu, teman-teman. Thank you. Karena sudah di penghujung acara, saya mohon pamit dulu, undur diri dulu. Ya, silakan teman-teman yang lagi di Semarang bisa silaturahmi ke Jogja. Ya, buat kuliah offline boleh ya. Ustadz boleh diulang 9 kunci tadi. Oke. 9 kunci tadi saya ulang ya. Yang pertama adalah hijrah total atau taubat nasuha, itu nomor 1. Nomor 2, perkuat iman dengan belajar tauhid, ya belajar tentang rezeki ya. Yang berikutnya adalah taat maksimal, takwa kepada Allah. Jalan siapa yang bertakwa akan diberi rezeki dari sangka-sangka. Jalankan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Yang keempat, sikap tawakal. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya. Kemudian yang kelima adalah menyambung silaturahim. Yang keenam adalah bayar hak orang lain. Yang ketujuh adalah sedekah maksimal. Kedelapan adalah dakwah optimal, menolong agama Allah. Dan yang ke-9 berbakti kepada orang tua. Itu teman-teman. Wah ini katanya terus. Gitu. Oke, itu ya teman-teman. Thank you banyak. Terima kasih banyak sudah membersamai kita di bisyarah.id di Jumat berbagi, kelas berbagi ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi
amal soleh buat teman-teman yang pengen ikut kelas, ya hubungin langsung admin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah datang. Ada Muhammad Harun, ada Mbak Teni, ada Sunardi, ada Mas Yogi. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di sini. Mbak Aisyah, Mas Agram, Mbak Anissa, Mas Ari Rahman, Pak Basuki, Masya Allah, dari Tangerang. Ya, Mbak Ayu, oke, Mas Dimas Pembayon, Mbak Fatimah, Lilis, Mbak Ning, Mbak Harun, ya, Muhammad Harun, Novan, Nurul. Ya, terima kasih semuanya. Saya pamit dulu. Thank you. Jangan lupa daftar KMM, kuliah manajer marketing. Enggak daftar hari ini besok karena tahun depan sudah Januari sekarang. Apa? Teman-teman nunggu semester depan, nah kelamaan semester depan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.